Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Sebelum kita mengerjakan materi tentang penjumlahan pecahan, pecahan itu sendiri terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi kita di sini perumpamakan A per B dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Untuk mengerjakan penjumlahan pada pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi, jika ada soal yang penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. Misalnya ada contoh 2/5 ditambah 1/5. 2/5 dan 1/5 memiliki penyebut yang sama, yaitu 5. Maka kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 1, 3, 4, penyebutnya tetap sama 5. Jadi kalau untuk mengerjakan soal pecahan dengan penyebutnya sama, tinggal menjumlahkan pembilang. Sekarang bagaimana jika penyebutnya berbeda? Jika penyebutnya berbeda, kita bisa mengerjakannya dengan dua cara. Yang pertama, kita mengalihkan silang kedua buah pecahan tersebut. Di sini contohnya 1/2 ditambah 2/3. Maka kita akan kalikan silang 1 dikalikan 3 dan 2-nya dikalikan 2 untuk mengisi pembilang. 1 dikali 3 hasilnya 3, 2 dikali 2 hasilnya 2. Untuk penyebut di bawahnya kita tinggal mengkalikan kedua penyebut sebelumnya. 2 dikali 3 hasilnya 6. Jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Selanjutnya, contoh ketiga, kita akan mengerjakannya dengan cara KPK. Maka kita tinggal mencari kelipatan dari penyebutnya saja. 2/4 berarti penyebutnya adalah 4. 3/5 penyebutnya adalah 5. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Sementara kelipatan kelimanya adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Jika kita sudah mencari kelipatan ke-4 dan 5, kita harus mencari angka yang sama di antara kedua kelipatan tersebut. Di sini angkanya berarti 20. Maka untuk mengisi penyebut di bawah sini adalah 20. Jika penyebutnya sudah diketahui, maka penyebutnya ini kita bagi dengan penyebut sebelumnya. 20 dibagi 4 hasilnya 5, lalu kita kalikan 2 hasilnya 10. Selanjutnya 20 dibagi 5 hasilnya 4, kita kalikan 3 hasilnya 12. Jika penyebutnya sudah sama, kita bisa menjumlahkan 10 ditambah 12, 22, 20, penyebutnya tetap 20. Maka hasilnya adalah 22/20. Nah, jika penjumlahannya terdiri dari pecahan campuran dan pecahan biasa, pecahan campuran itu berarti di dalam pecahannya terdapat bilangan bulat dan pecahan biasa. Nomor 4 contohnya 1, 2/3
ditambah 1/4. 1, 2/3 adalah pecahan campuran, dengan satunya sebagai bilangan bulat, 2/3-nya sebagai pecahan biasa. Maka yang harus kita lakukan adalah memisahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu. Satunya kita pisahkan, kemudian kita buat tanda kurung yang berisi 2 pecahan berikut. 2/3 ditambah 1/4. Jadi kita tidak perlu menghitung angka satunya. Kita biarkan dulu dan kita fokus mengerjakan pecahan biasanya saja. 2/3 ditambah 1/4, maka kita harus mencari kelipatannya terlebih dahulu, atau bisa dengan cara perkalian silang. Tapi pakainya KPK saja ya. Jadi kita mencari kelipatan dari 3 dan 4. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Setelah mencari kelipatannya, kita mencari angka yang sama di antara dua buah bilangan tersebut, yaitu 12. Maka kita bisa jabarkan di sini. Satunya tinggal kita turunkan dalam kurung. Penyebutnya sudah ketemu ya, 12. Selanjutnya 12-nya tadi kita bagikan 3 hasilnya 4, lalu dikali 2 hasilnya 8. 12-nya dibagi 4 hasilnya 3, dikali 1 hasilnya 3. Sama dengan satunya kita munculkan. Kita buat tanda pecahannya. Penyebutnya tetap 12. Pembilangnya 8 ditambah 3, 11. Jadi jawabannya 1, 11/25. Penjumlahannya menggunakan pecahan desimal. Pecahan desimal ditandai dengan koma. Jadi jika ada pecahan yang ada komanya, itu namanya pecahan desimal. Contohnya 0,1, 2,5, 7,8, 11,28, itu adalah contoh pecahan desimal. Nomor 5, soalnya adalah 0,35 ditambah 0,73. Maka kita bisa mengerjakannya dengan cara bersusun seperti penjumlahan biasa. 0,35 dijumlah dengan 0,75. Yang harus diperhatikan adalah posisi nolnya harus sejajar. 5 ditambah 5 hasilnya 10, kita tulis 0, satunya kita simpan. 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 7, 11, satunya kita tulis, satunya kita simpan. 1 ditambah 0, 0. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0, 1. Komanya tinggal kita turunkan. Jadi jawabannya adalah 1,10. Atau bisa kita tulis dengan 1,1. Contoh lain. (23,48) ditambah 4,75. Kita mengerjakannya dengan cara bersusun juga. 23,48, 4,75. Ingat ya, posisi komanya harus sejajar. Walaupun ini angkanya hanya 3, 4-nya nggak boleh ditulis di bawahnya 2. Harus sejajar. Selanjutnya 8 ditambah 5, 13. Satunya kita simpan. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 7, 12. Satunya kita simpan.
1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 4, 8. 2-nya turun. Komanya ikut turun. Jadi jawabannya adalah 28,23. Jika soalnya menggunakan dua buah jenis pecahan yang berbeda, misalnya pecahan desimal ditambah pecahan campuran atau ditambah dengan persen, kita bisa mengubahnya menjadi satu pecahan yang sama. Misalnya jika pecahan desimal ditambah persen, kita bisa ubah menjadi persen dulu, atau kita bisa ubah menjadi desimal dua-duanya, baru kita kerjakan. Sekian video hari ini, terima kasih.